Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal Perenungan Firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 16 Agustus 2023 ditulis oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya dengan judul Saat Angin Ribut Menerpa. Ditandaskan pada Injil Matius pasal 8 ayat 23-27 dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 8 ayat 26. Sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan benar dan melakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Matius pasal 8 ayat 26 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sahabat yang diberkati Tuhan, hidup di dunia ini tidaklah sama seperti orang yang jajan di restoran, di mana kita bisa memilih menu sesuka kita, sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam kehidupan, ada hal-hal yang membuat kita tertawa, tetapi ada pula yang membuat kita menangis, yaitu saat ketika angin ribut menerpa perahu kehidupan kita. Murid-murid Yesus ketakutan ketika perahu mereka diterjang angin ribut, hingga mereka membangunkan Tuhan Yesus. Yesus pun memerintahkan angin ribut itu untuk berhenti. Tetapi Yesus juga menegur murid-muridnya yang begitu cepat panik, gampang panik saat angin ribut menerjang mereka. Mereka lupa Yesus baru saja memuji seorang perwira Romawi karena si perwira percaya bahwa jika Yesus berkehendak, maka ia tinggal memberikan perintah saja dan semua yang diperintahkannya pasti akan patuh kepadanya. Sahabat, ada dua hal yang sering menghalangi kita merasakan kuasa Tuhan bekerja ketika angin ribut datang menerpa. Yang pertama adalah ketika kita sendiri memicu lahirnya bencana. Ketika kita curang dalam bisnis, tidak setia pada pasangan, suka menggunakan kekerasan dan sebagainya, maka pada hakikatnya kita telah melubangi perahu kita sendiri. Dalam situasi semacam itu sangatlah tidak pantas untuk meminta Yesus Tuhan untuk menolong. Bukan karena Yesus jual mahal, tetapi kita memang harus lebih dulu bertobat jika berharap Yesus meredakan angin ribut yang menerpa perahu kita. Yang kedua, kita tidak boleh lupa bahwa kisah kita dimulai dengan keterangan lalu Yesus naik ke dalam perahu di ayat ke-23. Oleh karena itu, kita harusnya bertanya, apakah Yesus memang sudah ada di dalam perahu kita? Ketika badai menyerang, menerpa hidup kita, bertanyalah, apakah Tuhan Yesus memang sudah ada dalam perahu hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh luar biasa kuasa-Mu, Engkau dapat memerintahkan apapun dan semua akan patuh kepada Tuhan. Kami mengimani itu Tuhan, maka tolonglah kami dalam mengerjakan, menjalani pergumulan-pergumulan hidup ini supaya hati kami terus berpaut pada Allah dan tak gentar menghadapinya karena kami tahu Engkau ya Tuhan terus menyertai kami. Kami berdoa pada saat ini untuk mereka yang memberi waktu berkarya mengabdikan untuk berjaga-jaga demi keamanan kami, demi keselamatan kami. Mereka para petugas keamanan, baik para satpam atau hansip di kompleks-kompleks perumahan, di tempat-tempat pusat perbelanjaan, para polisi yang berjaga-jaga di berbagai tempat untuk menjaga keamanan kami sebagai warga. Untuk Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kegembiraan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berkati keluarga mereka, supaya dengan dukungan keluarga
mereka boleh terus menjalankan panggilan hidup di bidang keamanan ini. Dan seluruh kami warga yang keamanan kami percayakan kepada mereka dapat merasa tentram karena kami percaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan mereka bekerja karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini sahabat, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.